Nanti lihat deh Pak. Ada orang linglung kasih modal Bapak. Ada orang linglung ngasih kepercayaan Bapak. Nah, modalnya itu, kepercayaan itu Bapak tinggal pakai. Di hari tua Bapak, duit ngejar Bapak, bukan Bapak ngejar duit. Saya nggak setuju Bapak cari duit. Udah tua kita Pak, udah 50-an. Saya lahir tahun 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Oh iya. Terus hajatnya Bapak jadi apa sekarang? Pertama, ingin utang saya lunas. Yang kedua, rumah yang terlepas itu mohon bisa kembali lagi, karena itu kan harga diri keluarga Pak ya. Yang ketiga, ada modal untuk bisa kerja dan saya bisa membalas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini baik sama saya, tidak nagih, tidak ngejar-ngejar, padahal saya banyak utang kepada mereka. Jadi total utangnya Bapak berapa? Plus min 2,5 miliar. Oh iya. Saya sudah siapkan, tapi saya yang mau ngeprint tutup semua kemarin ke sini. Jadi utangnya Bapak 2,5 miliar. Sekitar itu. Jaminannya ada gak? Tidak ada. Oh nggak ada. Izin saya bicara lagi? Boleh. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 6 bulan, saya menemukan YouTube-nya Bapak. Terus mohon diizinkan saya mempraktekkan beberapa yang bisa saya lakukan. Dan Alhamdulillah sudah banyak sekali yang bisa saya nikmati dari mempraktekkan ilmunya RDAI. Yang pertama, saya tertolong bayar angsuran BRI yang utang saya terakhir 3.150.000. Saya besok harus bayar, saya remas, saya bilang ke orang dekat saya besok butuh duit 3.200.000, langsung dikasih. Tanpa jaminan, tanpa agunan, tanpa angsuran. Dan itu anak itu yang dulu saya pelihara dari SD Pak. Jadi dulu dia saya pelihara, sekarang saya ikut kerja sama dia. Oke. Ilmu saya di dia semua, ilmu tentang bisnis artinya itu. Maksudnya? Artinya kan dia dari nol saya ajarin, dari bikin nggak bisa komputer, dari bisa nyetir, nggak bisa jalanin perusahaan, bisa jalan. Sekarang dia yang punya perusahaan, saya kerja sama dia. Saya diburui dia sekarang 150.000 per hari. Bos, kan ada ayatnya di Al-Quran. Allah kan suka membolak-balikin. Ada nggak? Betul. Nanti Bapak dibalik lagi. Amin. Balik lagi. Amin. Tinggal Amin. Bapak turutin ilmunya RDAI. Amin. Satu. Terima takdir Tuhan. Terima dulu takdir Tuhan lu jadi karyawan. 13 tahun Kan saya terima. kadang suka nggak Dengan tulus, terima. saya terima Pak. Karena saya tunjukkan dengan begini Bapak. Kalaupun dia perintah, meskipun dia maaf Pak harus begini, iya saya lapor Pak, saya ambilin, aku udah sampai sini. Ada pesan apa lagi? Ini saya selalu begitu. Dan mereka puas kepada saya. Saya terima. Ya, terima takdir Tuhan. Terima, Dua, saya terima. lu nggak boleh punya sifat busuk. Selalu inget-inget bahwa lu pernah ngajarin dia, nggak boleh. Kan yang rubah nasib bukan lu, yang rubah nasib Allah. Lu punya sifat busuk tuh yang 18. Mana kertasnya? Lu nggak boleh punya sifat busuk. Coba dari 18 yang mana tuh yang dominan? Kepancing jengkel. Nah, itu sama istri biasanya. nggak boleh. Apa tukar tambah istri dulu? Jangan, dia sudah berkorban terlalu banyak untuk saya. Yang paling nyata itu Pak. Saya ngurus organisasi Islam semuanya, dari Dewan Masjid, dari Forum Komunikasi Haji, semuanya mereka ya bisa terima pekerjaan saya baik. Bukan sifat busuk lo tuh, sifat bangsat lo. Yang 18, yang dominan ada 5, mana? Kepancing jengkel. Saya ngeluh enggak, sedih enggak, cerewet. Mungkin komen. Apalagi baru 2. Semuanya 5. Ketus enggak, juga musuh enggak. Apa ya? Gunda enggak juga, karena saya ditagih pun saya yakin besok Tuhan pasti akan memberi, dan ternyata diberi. Murung saya enggak, sedih saya enggak, ngeluh saya enggak. Ya mungkin jengkel barangkali, atau makin jengkel, mancing jengkel, mungkin kepancing jengkel. Ya itu barangkali sepasangnya. Bawel, dalam walaupun nggak di mulut tapi di hati. Bisa jadi. Cerewet, walaupun nggak di mulut tapi di hati. 5 lu sifat bangsat. Sifat busuk lo 5. Mancing, kepancing, bawel, cerewet. Iya. Jengkel. Kan nempel semua di lu. Nah maunya gue nggak mau gue lo punya sifat busuk.
Emang ada di hadisnya nggak boleh punya sifat busuk. Bacain. Ya, ingat kata Nabi di hadisnya, di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh, Bapak mungkin sudah hafal hadisnya, seluruh tubuh. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh tubuhnya. Ingat, apa itu? Hati. Maka hati harus dijaga kebersihannya dari sifat-sifat yang negatif. Karena kalau sifatnya negatif, energinya berarti energi negatif. Kalau energi negatif, yang datang nggak bisa energi positif. Bertolak belakang, nggak bisa masuk, baunya busuk. Jadi kalau ilmu Pak Haji, uang ngejar kita, bukan kita ngejar uang. Caranya salah satunya adalah mengharumkan diri dengan sifat-sifat yang positif untuk narik energi positif yang ada. Rezekinya pasti akan datang. Kenapa energi negatif menjadi penolak rezeki? Karena amal ibadah kita, perbuatan kita yang bernilai ibadah mulia, mengurus organisasi, mengurus masjid, ibadah yang nilainya 10 juta, tetapi kena di dalam hatinya ada minus 10, habis apa kurang? Kurang 10 juta kali minus 10 menjadi minus 100 juta. Minus, bukan 0. Kalau 0 lumayan, minus kita. Kata Nabi, kalau orang yang seperti itu di akhirat, siapakah yang orang yang bangkrut? Bukan orang yang usahanya hancur, kata Nabi, tapi orang yang hatinya rusak, hatinya busuk. Nanti amal ibadahnya habis. Tidak sekedar 0, habis. Karena apa? Ditanggung atas dosa, kesalahan dari orang yang kita busukin hatinya. Kuncinya di situ, Bapak. Ya. Jadi harus kita jaga betul lah. Cara menjaganya gimana? Tadi sudah di awal disampaikan Pak Haji. Yang pertama kita harus menerima takdir, menerima ketetapan Allah. Yang pertama. Tadi disebutkan menerima ketetapan Allah itu ada hadis qudsi firman Allah lewat Nabi, bunyinya kira-kira begini bunyi hadisnya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau bahasa kita legowo terhadap cobaanku, satu. Yang kedua, tidak mensyukuri segala nikmatku. Yang ketiga, serta tidak menerima ketetapan takdirku, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu bunyi ancamannya begitu, Bapak. Ya. Kalau kita tidak menerima ketetapan Allah. Jadi harus kita terima dulu ketetapan Allah. Karena kalau kita menerima ketetapan Allah, ya ngikut saja. Nanti Allah pasti akan memberikan jalan keluar terbaik untuk kita. Nah, jadi intinya gini aja, Bapak, dari maghrib sampai isya, paksain sholat tobat 18 kali, itu yang ada. Siap. Nanti yang 5, anggap aja 5 lah yang tadi kita sebut. Ya. Nah, sifat busuk kita yang dominan, itu sholat tobatnya 10. 10 kali 5, berarti 50. Nah, itu dikerjain dari habis sholat subuh sampai tahajud. Boleh dicicil. Nah, selama nanti Bapak keluar dari sini, Bapak nggak boleh punya sifat busuk, terutama sama siapa? Sama si yang ngasih pekerjaan Bapak sekarang ini. Nggak boleh. Kadang Bapak di hati kecilnya kadang, apa gue begini terus ya sampai gue mati begini terus? Nggak boleh. Itu namanya seuzon, nggak usah. Pasti bangkit. Amin. Berprasangka baiklah kepadaku. Ayatnya begitu bunyinya di Al-Quran, prasangka baik. Nah, nanti Bapak pakai ilmu pamungkas RDA yang ketiga, sumpah serapah, ajarin. Yang terakhir, ini
cara menghilangkan sifat itu satu tadi sudah disampaikan Pak Haji dengan sholat tobat. Ya. Lunturkan, bersihkan dengan sholat tobat. Terakhir, apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Bapak, luapkan, keluarkan dengan sekuat-kuatnya energi untuk didorong dengan spontan apa yang menjadi hambatan, ganjalan di hati Bapak. Ada orang yang bikin jengkel Bapak, entah itu bahasa Pak Haji ring 1, istri, anak, keluarga terdekat, ada rekan kerja, atau apapun. Ada bisa jadi binatang atau keadaan, Bapak sumpahin. Contoh, Bapak jengkel pada orang yang ngasih kerjaan Bapak sekarang. Kalau Bapak dolim pada saya sampai saat ini seperti ini, maka saya bulan ini punya uang 10 miliar. Kalau Bapak setuju, Bapak nggak usah melakukan ke tamu-tamu saya yang lain. Bapak cuma nggak boleh punya sifat, nggak boleh punya hati busuk aja, udah itu aja. Nanti lihat, bisa malah jadi gubernur. Kalau bisa, Amin. jadi gubernur. Amin. Tapi nggak boleh punya sifat busuk. Emang kalau sifat busuk bisa ngancurin semuanya. Jangankan ngancurin, minus Pak. Jadi ibadah Bapak nilainya 1000, sifat busuknya 5, berarti kan min 5.000 kali 1000, berarti minus 5.000. Kasih si itu Rian tuh, Rian kasih 4 juta. Begitu. Jadi Bapak nggak boleh punya sifat busuk. Mulai sekarang aja nanti keluar. Nah nanti Bapak sholat taubatnya yang 18 kali dari maghrib sampai isya, yang 50 dari habis subuh sampai mau tahajud. Nanti lihat deh Pak, ada orang linglung kasih modal Bapak, ada orang linglung ngasih kepercayaan Bapak. Nah modalnya itu, kepercayaan itu Bapak tinggal pakai. Di hari tua Bapak, duit ngejar Bapak, bukan Bapak ngejar duit. Saya nggak setuju Bapak cari duit, udah tua kita Pak, udah 50-an. Saya lahir tahun 70. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.